Negara. Perkenalkan, saya Sonia Veronica, peserta Latsar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Formasi Dokumentalis Hukum pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Gelombang 2, Angkatan 17, Kelompok 4. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya e-learning journal pada materi Agenda 1, Modul 1, 2, dan 3. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurhasanah selaku fasilitator kelompok 4. Kami melakukan diskusi sangat menarik dengan dialog interaktif dan diskusi yang aktif. Saya sangat ingat bagaimana Ibu menyuruh kami untuk membawa produk khas dari daerah kami. Teman-teman membawa tanjak khas Riau, songket, serta baju batik Wansing dan beberapa makanan lainnya. Hal ini mencerminkan salah satu nilai dari bela negara, yaitu pada nilai cinta tanah air. Baiklah teman-teman sekalian, izinkan saya untuk membahas materi pada modul 1 tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan jati diri bangsa. Dengan bersumber pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, demi tercapainya masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dalam nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara, terdapat beberapa konsensus dasar yang harus kita pedomani. Yang pertama, pada Pancasila terdapat nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat 3 nilai yang harus kita pedomani. Yang pertama adalah nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, serta nilai ketaatan hukum. Kemudian, pada konsensus dasar Bhinneka Tunggal Ika, terdapat 3 nilai yang juga harus kita pedomani. Nilai kepedulian, nilai keadilan, serta nilai gotong royong. Dan konsensus dasar yang keempat, NKRI, terdapat 3 nilai yang harus kita pedomani, yaitu nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, serta nilai kemandirian. Dalam modul 1, kita juga belajar tentang simbol-simbol negara Republik Indonesia. Pertama, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak untuk mengikuti upaya bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sedangkan definisi bela negara adalah suatu tekad dan sikap serta perilaku tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Serta di dalam nilai-nilai bela negara terdapat 5 poin yang harus kita pedomani. Yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi, 4 rela berkorban dan untuk bangsa dan negara, yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Sehingga dapat disimpulkan, tujuan pembelajaran dari modul 1 adalah bagaimana memantapkan wawasan kebangsaan CASN serta menumbuh kembangkan rasa kesadaran bela negara dan mengimplementasikannya dalam sistem administrasi NKRI atau pada tugas dan pokok ketika kita menjalankan tugas di satuan kerja kita masing-masing. Baiklah, izinkan saya untuk membahas pembelajaran pada modul kedua mengenai analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah isu yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam lingkungan strategis yang akan mempengaruhi sifat manusia. Isu yang muncul dalam lingkungan strategis dapat dalam perubahan isu lingkungan strategis terdapat beberapa isu yang akan muncul dan mempengaruhi sekitar kita. Dapat beberapa isu strategis yang mungkin akan muncul
ketika kita dihadapkan dengan bela negara. Yang pertama adalah KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kedua adalah isu narkoba yang dapat membahayakan. Yang ketiga adalah terorisme dan radikalisme yang dapat menghancurkan paham seseorang dan mengancam keutuhan NKRI. Yang ketiga adalah money laundering atau pencucian uang sebagai kejahatan lintas negara. Selanjutnya adalah proxy war, di mana proxy war merupakan perang tanpa senjata, langsung politik, ekonomi, dan ideologi. Sebagai contoh, Amerika Serikat menerapkan tarif impor yang lebih besar kepada Indonesia. Selanjutnya adalah cybercrime, hate speech, dan hoax, atau yang lebih dikenal dengan mass communication atau kejahatan digital. Kejahatan komunikasi bentuk digital dapat merusak harmoni sosial dan persatuan bangsa melalui isu-isu yang disebarkan yang belum tentu kebenarannya. Dalam memahami isu tersebut, kita dapat menapik isu tersebut dengan menggunakan beberapa teknik analisis isu. Yang pertama adalah analisis isu APKL. Yang pertama adalah teknik APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Teknik aktual adalah di mana benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua adalah problematik, isu yang dimiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu diselesaikan. Yang ketiga adalah kelayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat adalah kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan penyelesaian masalahnya. Yang kedua adalah teknik analisis isu dengan menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Setelah melewati tahapan menampik isu, kita dapat menggunakan tahapan Fishbone untuk tahapan mengidentifikasi kategori-kategori masalah dengan menggunakan 6 kategori, 8 kategori, ataupun 5 kategori. Dengan menggunakan metode dan teknik analisis tersebut, kita dapat menentukan isu strategis kontemporer, AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sehingga dapat disimpulkan tujuan pembelajaran modul kedua adalah untuk menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasikan isu-isu kontemporer, menerapkan teknik analisis yang tepat dengan menggunakan kemampuan kritis. Kesiapsiagaan bela negara adalah wujud nyata pembentukan karakter tersebut agar ASN siap mengabdi dan mempertahankan nilai-nilai di tengah tantangan global. Dasar Hukum Bela Negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Atau dalam Pasal 30 Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan bernegara. Dalam nilai-nilai dasar bela negara, yang pertama cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan nilai Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Kesiapsiagaan bela negara dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah baris berbaris, tata upacara, keprotokolan, kesehatan jasmani, kegiatan, dan pembentukan mental. Tujuannya adalah untuk membentuk CPNS sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa. Dengan begitu, dapat menjadi suatu tujuan untuk membentuk disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas, serta menanamkan semangat patriotisme dan cinta tanah air. Kegiatan kesiapan bela negara meliputi baris berbaris, tata upacara sipil, dengan menanamkan disiplin dan kebersamaan, keprotokolan, memahami tata tempat, tata penghormatan, dan tata upacara, kewaspadaan dini seperti melatih kesadaran dan antisipasi terhadap ancaman, dan membangun tim, mengasah kerjasama, kepemimpinan, dan komunikasi, dan api semangat bela negara untuk melihat ketangkasan dan penguatan mental ASN. Sekian pengalaman dan pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.